Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Adli. Saya mahasiswa Institut Mesin Taskia. NIM 21101011126 kelas MBS 21 EHP. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah untuk melengkapi tugas matkul sejarah pemikiran Islam. Dinasti Abbasiyah resmi berdiri setelah memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750. Pendiri dinasti Abbasiyah yang sekaligus menjadi khalifah utamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Dalam revolusinya, Daulah Abbasiyah berbekal janji akan mendirikan sistem yang lebih ideal bagi umat Islam daripada dinasti Umayyah yang dinilai sebagai penindas dan tidak memiliki legitimasi keagamaan. Gerakan yang dilakukan Bani Abbasiyah pun didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan oleh Umayyah, dengan tambahan faksi Yaman, Mawali, Khawarij, dan Syiah. Kelompok inilah yang mendukung Abdul Abbas As-Saffah, keturunan paman Nabi Muhammad SAW, untuk melakukan revolusi guna memulihkan kekuasaan Bani Umayyah. Jadi Abbasiyah ini berdiri karena memang eksistensi Khalifah Umayyah itu sudah banyak kekacauan, jadi butuh pemimpin baru yang adil dan berwibawa, itu yang lebih adil dan makmur lah, itu istilahnya, karena memang dinasti Umayyah tadi sendiri udah kacau. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi 5 periode. Periode pertama pada tahun 750 Masehi sampai 840 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama, dimulai dari pengangkatan Khalid bin Barmak sebagai pengganti dari Abu Muslim Al-Khurasani menjadi wazir, dan keluarganya pun mengisi posisi penting dalam pemerintahan Abbasiyah. Periode kedua yaitu pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga di tahun 945 Masehi hingga 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya. Periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Yaitu tadi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah selama 5 periode, di mana per periode itu berbeda-beda yang menjadi pemimpin kekuasaannya gitu. Masa kejayaan Abbasiyah itu sendiri di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid rahimahullah dari tahun 786 hingga 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun dari tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan oleh Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masa yang sudah terdapat paling tidak 800 dokter sudah ada pada zaman beliau. Di samping itu, pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam benar-benar menjadi superpower layaknya mungkin kalau sekarang Amerika, Cina, Rusia. Kalau dulu itu dinasti Persia Romawi, dan dulu tuh Islam benar-benar superpower banget, berjaya banget pada masa Harun al-Rasyid. Dinasti Abbasiyah benar-benar superpower lah, tak tertandingi gitu. Namun kejayaan dinasti Abbasiyah tidak berlangsung lama. Beberapa faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah adalah sehingga mungkin banyak daerah yang memerdekakan diri gitu. Inilah menjadi awal dari kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktornya, pertama, luas wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah komunikasinya sudah dilakukan lah, karena saking besarnya
wilayah Abbasiyah. Bersama dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah. Yang kedua, dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Jadi apa-apa tergantung militer gitu, padahal kan nggak kalau mau maju aman-aman jangan tergantung militer gitu, jangan otoriter gitu istilahnya. Yang ketiga, keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat kekuatan militer menurun, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Itulah jadi karena tergantung militer, kalau kekuatan militer turun jadi nggak bisa berbuat apa-apa gitu, karena memang tergantung militer. Jadi kekuatan militer turun, salah satu dampaknya kepada dinasti Abbasiyah tidak sanggup mengirimkan hasil pajak ke Baghdad sebagai pusat pemerintahan. Namun di samping itu, meskipun Bani Abbasiyah telah runtuh, tapi kemajuan bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi bisa kita rasakan hingga sekarang. Beberapa ilmuwan-ilmuwan pada saat dinasti Abbasiyah yang ilmunya dapat kita rasakan hingga sekarang di bidang filsafat itu telah melahirkan ilmuwan Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Lalu kemudian di bidang kedokteran, Jabir Ibnu Muhayyan, Hunain bin Ishaq, Tabib bin Qurra, kemudian ada Ar-Razi. Kemudian di bidang matematika ada Umar Al-Faruhan, Al-Hawarizmi. Kemudian di bidang astronomi ada Al-Fazoli, Al-Battani, Abdul Qattaq, Al-Farghani, dan lain sebagainya. Jadi itulah ilmuwan-ilmuwan dinasti Abbasiyah yang telah melahirkan ilmu pengetahuan di bidang-bidang mereka masing-masing yang manfaatnya kita bisa rasakan sekarang. Karena memang salah satunya karena dinasti Abbasiyah itu memang memiliki kemajuan yang sangat benar-benar overpower lah. Berbalik dengan yang tadi, negara Islam itu menjadi negara overpower, tidak terkalahkan pada saat Bani Abbasiyah itu ditandai dengan ya salah satunya ilmu pengetahuan itu berkembang pesat, sangat-sangat pesat pada zaman dinasti Abbasiyah yang dapat kita rasakan. Ilmu dari ilmuwan dinasti Abbasiyah kita bisa rasakan gitu, ilmu mereka ada manfaatnya hingga sekarang. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.